Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Farhan Abdurrafi Kurniawan dan Heri Afifan akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran bahasa Jepang dan pembelajaran keterampilan berbahasa Jepang sebagai bahasa asing. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran bahasa Jepang. Pembelajaran bahasa Jepang sebagai bahasa asing, baik yang diselenggarakan di Jepang maupun yang diselenggarakan di luar negara Jepang, pada dasarnya bertujuan agar para pembelajar dapat berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan menggunakan bahasa Jepang yang telah dipelajarinya. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan berdasarkan perbedaan jenis kursusnya. Berdasarkan perbedaan jenis kursusnya, kursus bahasa termasuk bahasa Jepang dapat dibagi menjadi 3 jenis, yakni Chouki Shuchu Kosu, Non-Intensibu Kosu, dan Tanki no Sokusei Kosu, yang masing-masing jenis kursus tersebut memiliki tujuan atau sasaran pembelajaran tersendiri. Jenis kursus yang pertama, Chouki Shuchu Kosu atau kursus intensif. Pada kursus jenis ini biasanya diselenggarakan pembelajaran bahasa Jepang untuk para pembelajar asing sebagai pendidikan persiapan melanjutkan studi untuk mahasiswa asing di perguruan tinggi sebagai salah satu mata pelajaran khusus sebagai mata kuliah bidang studi di perguruan tinggi. Kemudian yang kedua yaitu non-intensibu koosu atau kursus non-intensif. Kursus jenis ini biasanya diselenggarakan dalam jangka waktu kira-kira sepertiga atau setengah dari jumlah waktu yang disediakan untuk kursus intensif. Banyak diikuti oleh masyarakat pada umumnya untuk kepentingan berbagai segi kehidupan seperti oleh para staf perusahaan, guru, pendeta, dokter, dan orang-orang yang mempunyai minat terhadap bahasa, masyarakat, dan kebudayaan Jepang. Kemudian yang ketiga, Tanki no Sokusei Koosu atau kursus kilat. Sasaran pelaksanaan kursus ini adalah agar pembelajar memiliki bekal kemampuan bercakap-cakap untuk percakapan sehari-hari yang sederhana dengan menggunakan pola-pola kalimat dasar dan dengan menggunakan kira-kira 500 buah kosakata atau kihongo-i. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan berdasarkan perbedaan tingkatan pembelajarannya. Pembelajaran bahasa Jepang seperti yang dapat kita lihat pada beberapa kursus dan lembaga pendidikan bahasa Jepang yang sudah atau sedang berjalan dibagi menjadi beberapa tingkatan, yakni pertama, tingkat dasar atau Shokyu Reberu. Kemudian kedua, tingkat terampil Chukyu Reberu. Dan 3, tingkat mahir Jokyu Reberu. Tingkat pertama yaitu tingkat dasar Shokyu Reberu. Pembelajaran bahasa Jepang tingkat dasar memerlukan waktu kira-kira 200-300 jam. Sasaran pembelajarannya adalah agar pembelajar memperoleh pengetahuan tentang pola kalimat dasar serta memiliki pengetahuan kira-kira 1.500-2.000 kosakata dan kira-kira 500 huruf kanji. Kemudian yang kedua yaitu tingkat terampil atau Chukyu Reberu. Pada tingkat terampil, para pembelajar diberi bekal pengetahuan kira-kira 5.000-7.000 kosakata dan kira-kira 1.000-1.500 huruf kanji. Pemberian latihan yang bertujuan agar lebih banyak menguasai atau memahami bahan-bahan bacaan diberi prioritas dalam tingkatan terampil ini. Kemudian yang ketiga yaitu tingkat mahir atau Jokyu Reberu. Dengan mengikuti pembelajaran bahasa Jepang tingkat mahir, diharapkan para pembelajar dapat mencapai tujuan tertentu yang ingin diraihnya dengan cara menguasai bahasa Jepang. Untuk itu, pembelajar perlu menguasai kira-kira 7.000 kosakata dan kira-kira 2.000-2.500 huruf kanji, termasuk joyo kanji atau huruf-huruf kanji yang sering dipakai pada kehidupan sehari-hari. Lanjut, yaitu tujuan pembelajaran bahasa Jepang di SMA. Di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan bahasa Jepang untuk kelas pilihan dan bahasa disebutkan bahwa pembelajaran bahasa Jepang di Indonesia bertujuan agar para peserta didik memiliki kemampuan dasar dalam keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis untuk berkomunikasi secara sederhana. Lalu, pelaksanaan Nihongo no Ryokushiken. Nihongo no Ryokushiken di dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan ujian kemampuan berbahasa Jepang atau The Japanese Language Proficiency Test.
Pelaksanaan ujian ini dilatar belakangi dengan jumlah pembelajar bahasa Jepang sebagai bahasa asing yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan ujian kemampuan berbahasa Jepang, para peserta dapat mengukur kemampuan berbahasa Jepang atau sebagai bahasa asing yang sudah dimilikinya. Berikutnya, jenis pembelajaran. Berdasarkan jenis pembelajarannya, pendidikan bahasa Jepang dapat dibagi menjadi dua macam, yakni Kokugo Kyoiku dan Nihongo Kyoiku. Secara sematik, arti kedua istilah tersebut sama, yaitu pendidikan bahasa Jepang. Perbedaannya, Kokugo Kyoiku adalah pendidikan bahasa Jepang untuk orang Jepang atau untuk orang yang sudah memiliki kemampuan berbahasa Jepang hampir sama seperti orang Jepang. Sedangkan Nihongo Kyoiku adalah pendidikan bahasa Jepang untuk orang asing atau orang yang dilahirkan serta dibesarkan di luar lingkungan sosial budaya Jepang. Terdapat beberapa aspek penting sasaran pembelajaran bahasa Jepang, terutama ditujukan kepada penguasaan 4 aspek keterampilan bahasa yang meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat aspek keterampilan berbahasa tersebut perlu dikuasai oleh pembelajar, karena dalam kegiatan komunikasi tidak bisa lepas dari aspek-aspek tersebut. Yang pertama, berikut beberapa motivasi pembelajar yang belajar di negaranya sendiri. A. Untuk mengambil bagian dalam pendidikan dan penelitian bahasa Jepang. B. Untuk mengadakan studi Japanologi. C. Untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau informasi yang relevan dengan spesialisasi yang dimiliki. D. Untuk mempelajari teknologi Jepang. E. Untuk kepentingan pekerjaan atau tugas yang dihadapi sekarang. F. Untuk memperoleh pekerjaan di perusahaan Jepang. G. Sebagai persiapan kebutuhan bahasa Jepang pada waktu yang akan datang di negara sendiri. H. Karena mempunyai keinginan atau rencana kunjungan ke Jepang. I. Karena mempunyai saudara atau kaum kerabat orang Jepang. J. Sebagai mata pelajaran di sekolah lanjutan. K. Sehubungan dengan hobi atau kesukaan, misalnya karena menyukai lagu-lagu Jepang, film-film Jepang, dan sebagainya. L. Sebagai bahasa nenek moyangnya, atau bagi pelajar dengan yang memiliki keturunan darah Jepang. M. Lain-lain, misal karena menyenangi atau menaruh perhatian terhadap Jepang. Berikutnya beberapa motivasi pembelajar yang belajar di Jepang. A. Untuk mengambil bagian dalam pendidikan dan penelitian bahasa Jepang. Siswa yang memiliki spesialisasi bahasa Jepang yang belajar di perguruan tinggi atau program pascasarjana. B. Untuk mengadakan studi Japanologi, yaitu siswa yang belajar di perguruan tinggi atau program pascasarjana dengan tema studi perbandingan terhadap Jepang. C. Untuk mempelajari atau mendalami ilmu pengetahuan yang relevan dengan spesialisasi yang dimiliki. D. Untuk mempelajari atau mendalami teknologi. Ini biasanya siswa yang mengikuti latihan atau penataran. E. Untuk melanjutkan studi pada sekolah atau institusi yang lebih tinggi. Siswa yang peserta pendidikan di sekolah bahasa Jepang atau kursus-kursus di universitas sebagai persiapan untuk melanjutkan studi. F. Untuk mendalami pemahaman mengenai Jepang. Dalam kasusnya biasanya siswa yang mempelajari atau mendalami bahasa Jepang, kebudayaan Jepang, dan sebagainya sebagai peserta pertukaran remaja atau pertukaran pelajar dari berbagai perguruan tinggi atau lembaga pemerintah. G. Untuk kepentingan kehidupan, pekerjaan, dan atau tugas. Ini biasanya pegawai atau staf perusahaan, guru, diplomat, dan sebagainya. H. Sebagai mata pelajaran pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan. Ini bagi anak orang asing atau mengikuti orang tuanya yang tinggal di Jepang. Berikutnya I. Untuk membaurkan diri dengan masyarakat Jepang. Misalnya orang-orang Cina, orang-orang Korea yang ingin tinggal di Jepang. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf mengenai keterlambatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.